Dua tersangka pembobol rekening dorman kantor cabang Bank BUMN merupakan terduga pelaku penculikan Ilham Pradipta. Apakah pelaku pembobolan bank yang berhasil diungkap Bareskrim Polri ini berkaitan dengan pelaku penculikan Ilham Pradipta? Kami akan membahasnya bersama dengan Boyamin Saiman, kuasa hukum keluarga almarhum Ilham Pradipta, dan kriminolog Profesor Adrianus Melala. Bang Adrianus, Mas Boyamin, selamat sore. Selamat sore Mas Boyamin, selamat sore Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Boyamin. Ada dua tersangka di dua kasus yang berbeda. Ini berarti satu komplotan ya, Mas Boyamin ya? Betul, kan sejak awal saya sudah sepil termasuk di Metro TV. Ada dugaan pembobolan di bank lain yang nilainya ratusan miliar. Saya sebenarnya sudah agak tahu sejak awal, tapi kan saya tidak ingin mendahului penyidik Bareskrim. Dan saya mendorong untuk dibuka. Karena apa? Untuk menunjukkan bahwa ini ada komplotan. Yang komplotan mana ini ya terorganisir, bahkan sampai level TSM, terstruktur, sistemik, dan masif gitu. Karena apa? Seperti dikatakan tadi, mereka juga pakai bujuk rayu, misalnya ngaku Satgas. Gitu. Di dugaannya Bank BRI yang Ilham itu juga saya yakin ada dugaan bujuk rayunya, tapi karena yang bersangkutan tetap menolak, maka ya dihilangkan. Jadi sebenarnya malam itu berkali-kali saya mengatakan bukan penggalangan lagi, tapi dalam rangka menghilangkan karena sudah menolak dan bahkan diduga almarhum itu menantang akan membongkar dan sebagainya. Kalau Pak Adrianus nanti kan bisa menyampaikan ada pemerkosaan itu ujungnya pembunuhan karena apa? Karena takut ketahuan, maka korbannya dibunuh. Orang yang mencuri tapi kemudian membunuh karena apa? Ya ternyata ketahuan pemiliknya terus kemudian berusaha menyerang pemiliknya. Nah, jadi itu kalau level yang pembunuhan biasa. Tapi ini kan sudah dirancang bahwa kalau digalang nurut maka ya dikasih bagian. Jadi dikasih bagian loh dugaannya sampai 20%. Kalau tidak nurut maka ya dihabisi. Jadi maka saya selalu menekankan dan menuntut kepada penyidik untuk diterapkan pasal 340, 338 pembunuhan atau pembunuhan berencana. Kalau tidak ini jangan salahkan nanti kalau ini ancamannya hanya 12 tahun, nanti divonis bisa jadi 8 tahun atau maksimal 10 tahun, kena bebas bersyarat dan lain sebagainya remisi, bisa hanya menjalani itu 5 tahun, 6 tahun, dan nanti akan membobol lagi. Nah, saya kalau ini dilakukan pembunuhan berencana, nanti hakim setuju terhadap itu proses-prosesnya, maka bisa hukuman seumur hidup. Dengan demikian mereka tidak akan membahayakan lagi dunia perbankan. Dan saya sepil lagi loh, Mas Egan. Bisa jadi sudah ada bank lain yang mampu dibobol dan uangnya tidak terkejar. Nah, modusnya gimana? Nanti kalau itu sudah saya dorong untuk dibuka, saya tetap mengawal itu. Jadi ini semata-mata saya bukan hanya ingin melihat penegakan hukum bagi korban, bahwa pelakunya harus diadili dengan ancaman hukuman seberat-beratnya. Bukan, tapi ini semata-mata juga dalam rangka memberikan rasa aman kepada pemilik uang yang menabung di bank. Bank manapun, ini karena ternyata kalau dikatakan tidak canggih, canggih karena apa? Melibatkan orang dalam. Dengan melibatkan orang dalam itu menjadi bisa sekongkol untuk membuka user ID, membuka pintu kecil, dan mereka bisa menyedot dengan cara seakan-akan tidak terjadi transaksi yang janggal. Dalam 17 menit, 42 transaksi, 5 miliaran semua, seakan-akan itu normal. Nah kalau hacker aja kan gampang itu. Ketahuan itu langsung diblok segala macam karena tidak melibatkan orang dalam atau tidak bisa membuka user ID-nya gitu. Kalau orang dalam bisanya ya maksimal hanya 2 miliar. Nah ini yang saya selalu menuntut bahwa diterapkan hukuman maksimal demi keamanan bank itu sendiri. Makasih Egan. Oke, baik. Bang Adrianus, kepala cabang yang kemudian bertindak kriminal tapi di bawah tekanan, melakukan tindakan kriminal tapi kemudian di bawah tekanan, diancam, keluarganya akan dilakukan, tidak dijamin keamanannya, kurang lebih seperti itu ya. Pak Adrianus, bisa menghilangkan tindak pidananya tidak? Ya, sebelum itu saya ingin berkomentar bahwa itulah ngerinya fraud internal ya. Fraud atau penggelapan atau pengelabuan yang dilakukan oleh hampir semuanya oleh orang dalam. Nah, begitu kemudian ada orang dalam yang tidak berintegritas, maka banyak hal yang kemudian bisa dibobol dan lalu mampu merugikan perusahaan, tidak harus bank ya, dalam jumlah yang fantastis. Jadi tidak harus misalnya direksi, tidak harus kepala cabang, cukup teller pun ya, sepanjang dia kemudian tahu user ID dan seterusnya, maka kemudian dia bisa melakukannya dan terbukti pada kasus ini. Jadi sudah ada fraud, tambah lagi ada forgery, ada penipu, ada pemalsuan pula, maka kemudian banyak hal bisa dilakukan. Itulah yang makanya menyebabkan banyak
korporasi, perusahaan, bank ya, khawatir betul dengan integritas dari anggotanya. Betapapun kalau dalam situasi seperti ini, maka memang bank itu sendiri yang kemudian perlu dipertanyakan. Kok sudah jadi mantan tapi masih megang data atau user ID dari nasabah. Apakah lalu kemudian tidak diadakan penggantian ya segera setelah yang bersangkutan pergi? Ya dengan kata lain, maka mesti ada semacam hubungan yang dekat sekali antara HRD atau pihak SDM dengan orang-orang IT. Begitu ada begitu ada staf yang entah itu mundur atau dipecat atau karena pensiun, maka mestilah kemudian ada penggantian atau password dan seterusnya, agar kemudian lalu ada blocking ya, ada situasi di mana tertutup akses dari sang staf tersebut kepada perusahaan tersebut. Nah, apalagi kalau menyangkut bank. Yang kedua, ya tentu masih bisa diperdebatkan sejauh mana sih sebetulnya soal yang namanya tekan menekan itu. Jadi dalam hal ini apakah kalau bicara mengenai kepala cabang yang meninggal, apakah memang dalam hal ini dia berada sepenuhnya pada kondisi di mana dia tidak mampu berpikir, sepenuhnya berada di bawah tekanan, atau sebetulnya dia tahu dari awal, atau sebetulnya sudah pernah mau tapi lalu kemudian tiba-tiba berubah pikiran. Itu saya kira perlu didalami oleh kepolisian, hal mana kemudian tentu lalu dalam hal ini ada saja tanggung jawab pidananya. Nah, tentu dalam hal ini ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia, ya maka tentu hal-hal yang terkait dengan pidana menjadi gugur dengan sendirinya. Mungkin itu, Mas Kevin. Oke, Mas Boyamin, ada berapa banyak bank yang sudah dibobol oleh kawanan ini, Mas Boyamin? Ya, kalau kawanan ini baru 2 itu yang kita ketahui, bahwa C dan DH itu mastermind-nya, aktor intelektualnya. Tapi saya tetap minta pada kepolisian untuk menggali lagi apakah ada di atasnya lagi. Karena informasi yang didapat dari S dan D itu yang belum terkejar itu ya ada yang lain lagi posisinya. Jadi saya khawatir masih ada yang berkeliaran di luar sana yang mastermind juga gitu. Dan ini selalu pada posisi yaitu tadi ketika merayu, membujuk itu ya saya mengatakan pada posisi Ilham itu memang menolak sejak awal, itu ketahuan bahwa dia gelisah sebelumnya segala macam. Nah, alhamdulillah kemarin handphonenya sudah diketemukan penyidik, saya apresiasi dan itu mudah-mudahan bisa dibuka. Dia komunikasi dengan siapa aja, siapa yang mengintercept, siapa yang neror, siapa yang membujuk kan. Saya yakin itu ada banyak hal seperti yang di bank satunya itu, saya tidak ingin nyebut namanya. Itu misalnya kan ngaku satgas, tapi ada dugaan juga selain diancam keluarganya, tapi ada dugaan imbalan. Saya bisa jadi menilai imbalannya yang paling faktor berpengaruh. Jadi kalau tadi pertanyaannya Igan itu bisa dipidana dalam keadaan tekanan, ya bisa dibuktikan nanti di penyidikan apakah sebenarnya dia juga akhirnya dapat bagian. Kalau dapat bagian kan ya berarti memang komplotan, maka dia tersangka. Atau tekanannya itu sebenarnya mampu dihindarkan misalnya begitu. Atau lapor atasannya, tapi memang sayangnya Ilham ini kemudian agak tertutup dan dia berani menghadapi sendiri karena memang dia pesilat gitu loh. Dan itu melawan terus buktinya, dan dari penuturan dari lawyer-lawyernya pelaku penculikan itu dia melawan terus itu, dan kemudian ya sampai dipukuli untuk dilemaskan supaya tidak nurut, dan dia saya yakinnya pada saat itu sudah eksekusi, bukan untuk membujuk lagi. Nah, diangkut untuk di proses itu. Dan ada posisi yang istilahnya bank lain itu saya katakan tadi itu lebih sudah ngeri loh itu, karena diduga sistemnya IT-nya itu suatu yang gampang dibobol gitu. Karena sangat rentan, yang tidak ada perlindungan segala macam dan bisa dibobol, dan uangnya sudah ke luar negeri, sudah tidak bisa dikejar lagi itu. Dan saya akan mendorong untuk dibuka juga supaya hal-hal yang demikian tidak boleh ditutup-tutupi lagi, karena supaya apa? Supaya mengamankan. Sebenarnya kita ini kan misalnya punya rekening dorman aja, orang tua pensiunan, pengennya kan tabungan itu tidak berkurang, malah tambah sampai pensiun, sampai diwariskan. Nah, itu kok kemudian disuruh mengupdate segala macam. Loh, titip bank ya bank yang harus mengamankan. Jadi makanya saya juga sependapat misalnya bank tetap harus mengganti. Misalnya orangnya ini kurang mengurusi gitu. Orang tua-tua mana ada notifikasi segala macam gitu. Namanya titip dan Anda sudah bersedia menerima titipan dengan imbalan ya harus bertanggung jawab dong, gitu loh. Jadi saya kira nanti kita tunggulah Mas Egan, apa istilahnya kreativitas saya jadi detektif partikelir, kira-kira begitu Mas Egan. Terima kasih. Ya, Bang Adi, seperti yang kemudian dikatakan oleh Mas Boyamin, apakah artinya bahwa keamanan keuangan kita semua ini hanya berpulang pada integritas seorang kepala cabang begitu? Yang artinya kita semua nggak aman uang di sini gitu? Bagaimana?
Iya, kalau dalam hal ini para pengelola bank itu kemudian mudah tergiur ya dengan berbagai macam motivasi, maka tentu firewall kayak apapun lalu kemudian dapat dengan mudah dijebol dengan adanya pengetahuan tentang user ID, password dan seterusnya. Saya jadi ingat tindakan dari PPATK yang kemudian rame-rame kita hujat saat membekukan sekian juta rekening. Mungkin salah satu yang menjadi pencetusnya adalah hal-hal seperti ini, di mana banyak dorman yang kemudian lalu sudah nggak jelas passwordnya dan lalu berada di tangan orang-orang yang tidak berintegritas, maka kemudian dibekukan semua. Ya memang salah juga karena itu menurut saya terlalu gebuyah-guyah. Tapi andaikan saja ini terjadi pada bank-bank yang lain, saya lalu melihat bahwa jangan-jangan, saya setuju dengan Mas Bonyamin, jangan-jangan sebetulnya sudah ada orang-orang lain yang melihat peluang yang sama, melihat ada rekening tidur dan begitu diambil lalu nggak ada orang yang perhatikan, tinggal kemudian mencari orang-orang yang tadi lemah iman tadi, ya. Mungkin dalam hal ini gagal dengan kepala cabang tapi kemudian berhasil dengan si D tadi. Maka jangan-jangan ada lagi kelompok yang lain yang lalu tengah mencari ya. Maka lalu semoga ini menjadi satu peringatan bersama, reminder bagi kita semua agar berhati-hati terutama pada mereka-mereka yang punya akses pada keuangan perbankan. Demikian. Oke, baik, kita akan turun gini perkembangannya akan saya seperti apa. masih punya Mas Boyamin, satu singkat catatan. saja. Barreskrim harus menuntut ini juga dengan pencucian uang. Karena apa? Diduga sudah berpindah kepada money changer dipindahkan lagi menjadi falas. Itu harus dikenakan, satu. Kedua, juga asal-usul uang yang 204 miliar ini bisa aja juga dari pencucian uang. Dan harus dikejar juga. Gitu. Jadi ini semua menjadikan, jangan sampai doorman ini ternyata juga pencucian uang. Jadi semua harus menjadi alert kita semua, reminder kita semua, harus diterapkan hukum semaksimalnya. Dan saya boleh promosi dikit. Tabunglah di BRI karena BRI aman karena orangnya integritas itu. Dan masih. Baik, terima kasih Mas Boyamin, terima kasih Bang Adi sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.